Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari materi baru. Nah, ini Ibu punya gambar. Pasti kalian kenal ya dengan gambar ini. Gambar apa nih? Betul, ini gambar magnet. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai magnet. Kompetensi dasar bab ini adalah menganalisis medan magnet, induksi magnet, gaya magnet dari berbagai produk teknologi. Nah, nanti kita bahas medan magnet, induksi magnetik, gaya magnetik ya. Jadi kita bahas 3 ini materinya. Sebelum ke materi selanjutnya, Ibu mau menampilkan beberapa gambar. Ini gambar apa nih? Oke, ini gambar kereta. Kereta pakai magnet ya, kereta magnetik. Yang ini MRI, betul. Panjangan dari apa? Singkatan dari apa nih MRI? Ada yang tahu? Ya, magnetic resonance imaging. Tuh ya. Nah, yang ini kamera, yang ini trafo. Ini ada di tempat pembangkit listrik. Nah, alat-alat teknologi ini menggunakan magnet. Cara kerja magnet, gaya magnet itu ada, induksi magnetik di sini ada. Jadi kalian bisa pelajari lebih jauh lagi. Berikutnya kita akan kenali dulu karakteristik magnet. Tadi Ibu tampilkan gambar magnet bentuk U, sekarang Ibu tampilkan magnet yang panjang. Sebuah magnet itu pasti memiliki 2 kutub. Kutub utara dan kutub selatan. Ini magnet itu dibagi jadi sekecil apapun, tetap dia punyanya 2 kutub, kutub utara dan selatan ya. Nah, dimana nanti kita bisa gambarkan arah ininya, arah medan magnetnya. Sama dengan muatan, magnet juga memiliki medan magnet. Kemarin kita bahas muatan listrik memiliki medan listrik sama ya. Nah, medan magnet ini daerah di sekitar magnet, sehingga jika didekatkan magnet lain di daerah itu akan mengalami gaya magnet gitu. Kayak kemarin kalau listrik tolak menolak sama tarik menarik. Magnet juga sama, kalian pernah kan pasti mainan magnet. Kalau nanti magnetnya didekatkan, kadang magnetnya menjauh, ada juga yang mendekat gitu ya. Nah, ini daerah di sekitar magnetnya ini magnet, ini daerah sekitarnya. Nah, daerah di sekitar magnet ini digambarkan oleh garis-garis gaya magnet. Di mana di kutub utara garis gaya magnetnya keluar dan kutub selatan garis gaya magnetnya masuk. Sini ya, ini masuk ini kurang jelas karena diperbesar gambarnya. Ini keluar, sini masuk gitu ya. Jadi medan magnet digambarkan oleh garis-garis gaya medan magnet. Kita lihat interaksinya. Kalau magnetnya kutubnya berbeda, utara dan selatan, maka akan tarik menarik. Ini arah garis medan magnetnya seperti ini, dari utara menuju selatan, dari utara menuju selatan. Kalau berlawanan arah, misalnya ini kutubnya berlawanan atau kutubnya apa ini namanya, sejenis ya, selatan sama selatan, berarti ini masuk, ini juga masuk, maka dia akan tolak menolak. Sama dengan kalau kutubnya dua-duanya utara yang didekatkan, maka akan terjadi tolak menolak, seperti itu ya. Yang selanjutnya kita bahas medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Percobaan ini dilakukan oleh Hans Christian Ørsted. Ya, ada videonya, tapi nanti Ibu pisah videonya ya. Kalian bisa saksikan videonya di modul terpisah. Baik. Dari hasil percobaan Christian Ørsted itu didapat bahwa di sekitar penghantar yang dialiri arus listrik itu terdapat medan magnet. Ini terbukti dengan kompas yang disimpan di bawah dan di atas kawat berarus listrik itu menyimpang. Itu menandakan ada medan magnet. Yang kedua, arah gaya magnet menyimpangkan jarum kompas bergantung pada arah arus listrik. Dari percobaan itu tampak ketika kutub positif negatif arusnya itu dirubah,
maka menyimpangnya juga berubah, asalnya ke kanan jadi ke kiri. Nanti kalian bisa amati video pembelajarannya ya. Tuh. Nah, medan magnet yang timbul pada kawat penghantar berarus listrik itu disebut dengan elektromagnetik. Arah medan magnetnya mengikuti kaidah tangan kanan. Nah, misalnya ini ada kawat, arah arusnya ke atas, maka kita arahkan jempol kita ke arah arus ini nih. Jempolnya ke arah arus, baru nanti kita bayangkan kita sedang menggenggam kawat. Nah, ini. Berarti ini arah arus, yang jari empatnya ini menunjukkan arah medan magnet ya. Nah, jadi jempolnya arah arus, 4 jari lainnya arah medan magnet. Ini ada gambar lain. Nah, ini jadi menggambarkan lingkaran medan magnetnya ke sini gitu ya. Kalau ini gambarnya satu, kalau yang ini diperbanyak arah medannya. Ini juga sama. Ini gambar lain yang menggambarkan ini, atau bisa dibalik. Kalau yang diketahui medan magnet, ini medan magnetnya arahnya ke atas, maka arah arusnya yang 4 jari sama aja ya, ini dibolak-balik. Tapi yang pasti untuk menentukan arah medan magnet dan kuat arus ini menggunakan kaidah tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, nanti terbalik. Yang selanjutnya contoh nih ya, ini ibu pindahkan gambar yang tadi, terus misalnya ibu punya kawat nih berarus listrik yang arahnya ke atas ke sini. Bagaimana arah medan magnet di sebelah kanan dan kirinya? Kita menggunakan kaidah tangan kanan ya. Nah, ini misalnya jempolnya ibu simpan searah dengan arus. Posisinya gini dulu, berarti di titik sebelah sini arah medan magnetnya masuk. Ini masuk, ibu kasih tanda silang. Nah, bagaimana dengan titik yang sebelah sini? Berarti kita buka jarinya, telapak tangannya, jempolnya searah dengan arus listrik. Ini searah dengan kawat berarus listrik. Maka di titik ini arahnya keluar. Jadi jari kita keluar, posisinya seperti ini. Ya. Jadi gini, berarti nanti mutarnya dari sini set. Nah, gitu. Jadi kalau kita buat lingkaran gini arah panahnya. Di sini keluar, sini masuk gitu ya. Nah, berikutnya, kalau ini misalkan ibu ganti arah arusnya ke bawah kawatnya nih. Berarti arah arus jempol, berarti di titik ini masuk, di titik yang sebelah sini kita putar tangannya keluar. Nah, berarti kalau kita gambarkan arah medannya itu dari sini muter set gitu. Sini keluar, sini masuk. Nah, coba lagi, sekali lagi. Ini arahnya ke bawah, enggak miring. Berarti jempol kita arahkan ke bawah. Berarti di titik ini masuk, pindah ke titik ini, muter, set, keluar. Oke, berarti nanti kalau kita gambarkan arah medannya dari sini ke sini, set, panahnya. Nah, gitu. Di sini, set, gitu. Ya. Oke, yang selanjutnya. Kalau tadi arahnya, sekarang besarnya. Besar kuat medan elektromagnetik atau disebut juga dengan induksi magnetik. Persamaannya mengikuti persamaan hukum Biot-Savart. Nah, ini ya, sekarang kita bahas mengenai kawat lurus dulu. Yang ini tadi gambarnya. Jadi kalau ada kawat lurus berarus listrik, ini arah arusnya, maka akan ada medan magnet yang berputar. Misalnya kita mau cari titik di sini, berapa medan magnet di titik ini? Ini jarak A-nya. Besarnya ternyata medan magnetik itu atau induksi magnet itu sebanding dengan mu0 dan I berbanding terbalik dengan A, atau mu0I 2/2VA. B-nya induksi magnetik, mu0-nya permeabilitas vakum, yang besarnya selalu segini ya, jadi nanti diingat-ingat saja. I-nya kuat arus listrik dan A-nya jarak titik dari kawat. Nah, dari jarak titik misalnya yang ini dari kawat, berarti ini A-nya jaraknya gitu. Jangan lupa ini A-nya harus bentuknya meter. Satuannya meter, kuat arusnya ampere.
Kita lanjutkan ke contoh. Tentukan besar dan arah induksi magnetik pada kawat lurus berarus listrik berikut. Jadi yang ditanya besar dan arah. Contoh yang pertama, ada kawat berarus listrik. Di sini ada titik P yang mau ditanyakan berapa besar medan magnet di titik P-nya. Jarak kawat ke titik P 2 cm, arus listriknya dialiri 3 ampere. Maka yang pertama kita lakukan, tulis dulu persamaan Biot Savart. Baru kita masukkan angkanya. Mu 0-nya tadi kan 4V kali 10 pangkat min 7. I-nya 3 ampere. 2V kita salin. A-nya yang ini karena cm kita rubah ke meter jadi min 2. Kita hitung nih, 2V kali 2V 4. 4V sama 4V yang ini jadi dicoret. Hasilnya tinggal 3. Ini 10 pangkat min 7, ini 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 kita pindahkan ke atas, jadi 10 pangkat 2. Nah, jadi min 7 sama 2, min 5 gitu ya. Sekarang arahnya pakai tangan kanan tadi, jempolnya kita arahkan ke atas sesuai dengan arah arus, maka di titik ini kita dapatkan cross atau masuk bidang. Itu ya. Ya. Selanjutnya contoh kedua. Nih. Sekarang arusnya masih sama tapi titik yang ditanyakan beda, ada di sebelah kiri. Ini jaraknya 3 cm, katanya arah arusnya ke atas, besarnya 6 ampere. Cara mengerjakannya sama ya, kayak tadi. Mu 0 I per 2 VA. Mu 0-nya 4V kali 10 min 7, I-nya 6 dari sini. 2V per A. 2V kali A-nya yang ini. Karena cm rubah ke meter. Kita cari yang bisa dicoret-coret nih. Nah, gitu. Jadi hasilnya 4 kali 10 min 5. Arahnya berarti kita arahkan jempolnya yang ini. Berarti ini posisinya terbuka karena titiknya di sebelah sini ya. Kalau titiknya sebelah sini berarti nanti jempolnya di sini, jarinya ada di sini, jari yang lainnya. Kalau yang ini sebelah sini ada. Berarti ini terbuka, artinya keluar arahnya. Seperti itu ya. Contoh yang ketiga. Nah, kalau yang sekarang arusnya ada kawatnya ada 2, maka nanti kalau kawatnya ada 2, B-nya tinggal ditambah-tambahkan. Kalau kawatnya ada 3, berarti B-nya ada 3, gitu ya, tinggal ditambahkan. Tergantung dengan posisi medan magnetnya masuk atau keluar. Jadi harus kita teliti satu-satu. Kita lihat yang ini ya. Pertama dulu yang ini arus pertama nih. Kawat pertama, kita lihat arah medannya kemana. Ini arusnya ke atas, berarti di titik ini medannya masuk. Hanya kita tuliskan B1-nya cross, masuk. Bagaimana dengan B2? Kalau B2 berarti ini jempolnya ke bawah, di titik ini masuk juga. Berarti B2-nya masuk. Ini dua-duanya masuk. Kalau dua-duanya masuk, maka kita tambahkan. B di titik P-nya ada 2. Ada B1 masuk, B2 masuk. Tambah. Persamaannya kita tulis juga sama. Pakai 1, 1 ini 2, 2. Baru masukkan angka-angkanya. 4V 10 min 7. I1-nya 6. I2-nya 4. Ini ya. Jarak A1-nya yang ini. 6. 4. Jarak A2 berarti dari sini ke sini 4, karena ini 6, yang ini udah diambil 2, berarti yang ini 4 gitu. Makanya Ibu masukkan 4 di sini. Jadi kita sederhanakan, 4V sama 4V kali 2. Yang sebelahnya 4 sama 4, 4V sama 2V, hasilnya 2 di atas ya. Jadi kita tuliskan yang ini habis, tinggal 6. 10 min 7, yang ini masih utuh di bawah, yang ini 2, ini, maka hasilnya ini 6 ditambah 2, 8, 10 pangkat min 2 nya pindah ke atas kan kayak tadi, kayak soal yang tadi, jadi 10 pangkat 5. Karena hasilnya positif, artinya arahnya masuk bidang ya, positif masuk bidang. Contoh terakhir,
Ini sama, kawatnya 2 tapi berlawanan arah nih, yang satu ke bawah, satu ke atas. Sama kayak tadi, kita tentukan dulu arah medannya masuk atau keluar. Yang pertama, nah ini arah arusnya ke bawah, maka di titik ini terbuka ininya ya, berarti keluar, artinya B1-nya dot, keluar. Bagaimana dengan yang kedua nih? Yang kedua ini jempolnya ke atasin, titiknya di sini tertutup, berarti B2-nya cross gitu. Jadi nanti B di titik P ada 2, B1 min ditambah B2. Karena ini keluar min, kalau yang masuk cross gitu ya. Atau kalau kalian nanti mau nulisnya dibalik boleh. Yang positif dulu di depan. Jadi nanti nulisnya B2 min B1 boleh. Bebas itu mah ya. Mau gini kayak ibu boleh, sesuai dengan urutan 1 dan 2 boleh. Kita masukkan angkanya. Nah, terus disederhanakan, 8 sama 8, 4V sama 2V, hasilnya 2. Berarti nanti yang ini 2 kali 10 pangkat min 5, yang ini 6 sama 6, 4 sama 2 juga hasilnya 2. Nah ini ya 2. Ini sama angkanya, min 2 tambah 2, jadi hasilnya 0. Artinya di titik ini tidak ada medan magnetik, karena ini arah arusnya berlawanan, jadi saling menghilangkan. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa yang arahnya keluar min, yang arahnya masuk plus gitu ya. Baik, selamat mempelajari lagi. Nanti kalian coba kerjakan latihannya. Kita bahas selanjutnya ke kawat berarus yang bentuknya melingkar. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.